Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas untuk mata kuliah statistika dan pengolahan data kelautan dan perikanan. Di awal kita akan coba membahas tentang dasar-dasar statistika dulu. Apa itu statistik? Apa itu macam datanya? Dan seperti apa. Baru nanti di selanjutnya kita ke pengolahan data. Di awal kita ingin mengetahui apa pengertian dari statistik. Merujuk dari Santoso 2004 ini menjelaskan bahwa statistika ini adalah ilmu yang berkaitan dengan data. Ya, jadi data itu bisa data yang berupa angka maupun bukan angka. Ya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa hal-hal yang tercakup dalam statistika adalah pengumpulan, proses pengumpulan, klasifikasi, peringkatan, organisasi, analisis, dan interpretasi informasi numerik. Sedangkan menurut Sujana 2005 ini menjelaskan statistik adalah menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi bisa berupa bilangan ataupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram. Ya. Kemudian yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan lebih lanjut. Jadi di sini bisa data bisa berupa bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel maupun diagram. Di sini angka tersebut menggambarkan suatu persoalan lebih lanjut. Jenis statistik. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Di sini dijelaskan menurut Santoso yaitu statistika yang menggunakan metode numerik dan grafik untuk mencari pola dalam suatu kumpulan data. Kemudian meringkas informasi yang terkandung dalam kumpulan data dan menghadirkan informasi dalam bentuk yang diinginkan. Jadi di sini deskriptif ini menggunakan metode numerik dan grafik untuk mencari pola dalam suatu kumpulan data. Sedangkan yang kedua, statistik inferensi, yaitu statistik yang menggunakan data sampel untuk membuat estimasi, keputusan, prediksi, dan generalisasi terhadap kumpulan data yang lebih besar. Jadi kalau statistik inferensi ini di sini adalah ada sampelnya. Sampel ini untuk membuat estimasi, keputusan atau prediksi, dan di sini untuk mengeneralisasi suatu kasus. Elemen dasar statistik. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Di sini contoh kasus seluruh mahasiswa Trunojoyo Madura. Nah, berapa populasi? Sekian ribu. Nah, itu populasi. Kemudian sampel. Sampel di sini bagian dari populasi. Contohnya, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo. Ini sampel dari populasi mahasiswa Universitas Trunojoyo. Atau lebih sempit lagi sampelnya, mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan Universitas Trunojoyo. Itu bisa berupa sampel. Kemudian data. Data sesuatu yang diketahui meskipun belum tentu benar, di mana data dapat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan. Ya, ini pengertian data. Kemudian informasi adalah daya yang telah diolah, kemudian variabel adalah karakteristik atau sifat dari unit individual populasi. Ya, misalnya dalam
suatu populasi mahasiswa. Di situ bisa ada variabel umur, variabel jenis kelamin, ya, dan lain sebagainya. Itu variabel. Kemudian tipe data. Tipe data di sini ada data kualitatif. Di sini menjelaskan bahwa pengukuran yang tidak dapat diukur pada skala numerik. Kualitatif ini bukan nomor ya, dan hanya dapat diklasifikasikan dalam salah satu grup atau kategori. Contohnya data kualitatif di sini jenis kelamin, bisa laki-laki atau perempuan, atau tipe kendaraan. Tipe kendaraan bisa kendaraan itu berupa sedan, minibus, truk, nah, itu tipe kendaraan. Nah, dan di antara data ini tidak ada yang lebih tinggi, nilainya lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif di sini data yang dapat dikodekan dengan skala numerik. Ya, jadi data dapat dinomorkan. Ini maksudnya data kuantitatif. Terdapat dua jenis. Ada discrete, ada continuum. Kalau discrete ini hasil pencacahan. Contohnya banyaknya mahasiswa yang hadir kuliah. Nah, itu contoh discrete. Atau banyaknya sepeda motor yang parkir di halaman parkir kampus. Nah, itu data discrete. Sedangkan data kontinu hasil pengukuran. Data itu didapat dari pengukuran, misalnya berat badan mahasiswa, kemudian atau jarak dari kampus satu ke dua, atau berat ikan, panjang ikan. Nah, itu termasuk data kontinu. Selanjutnya skala pengukuran data. Ada 4 jenis skala data. Yang pertama adalah data nominal. Apa yang disebut data nominal? Data nominal di sini skala yang mempunyai sifat membedakan. Contoh yang termasuk data nominal ya. Angka 1 menyatakan handphone merek iPhone. Angka 2 menyatakan handphone merek Samsung. Angka 3 menyatakan handphone merek Lenovo. Jadi ini merupakan kode. Antara 1, 2, dan 3 ini bukan berarti 3 lebih tinggi dari 2 atau 1. Ya, ini hanya untuk membedakan. Kemudian yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal di sini skala yang mempunyai sifat membedakan dan mengurutkan. Nah, kalau ini selain membedakan, dia mengurutkan. Contoh, dalam penyebaran kuesioner, misalnya kuesioner ya, terdapat pembobotan untuk menggambarkan suatu jawaban dari responden dalam memberikan penilaian kualitas pelayanan bank. Nah, misalnya di sini si responden itu memberikan penilaian kualitas pelayanan bank dengan nilai kalau 1 menunjukkan sangat tidak baik, 2 menunjukkan tidak baik, 3 menunjukkan baik, 4 menunjukkan sangat baik. Dan di sini antara 1, 2, dan 3 ini ada pengurutan. Jadi 4 ini lebih baik atau lebih tinggi dari 1. Kemudian skala interval. Skala interval di sini skala yang mempunyai sifat membedakan, mengurutkan, kemudian jarak antara nilai tetap dan mempunyai nilai 0 yang tidak mutlak. Nah, ini. Jadi interval ini saya ulangi bahwa skala yang mempunyai ada sifat membedakan. Kemudian ada pengurutan. Kemudian jarak antara nilai tetap dan mempunyai nilai 0 yang tidak mutlak. Contohnya apa? Waktu. Waktu di sini misalnya waktu tengah hari menunjukkan 12.00. Nah, di sini 00 di sini tidak mutlak ya. Kemudian tengah malam menunjukkan 00.00. Ini termasuk skala interval. Kemudian kalau skala rasio yang terakhir, skala yang mempunyai sifat membedakan, mengurutkan, jarak antara nilai tetap dan mempunyai nilai 0 yang mutlak. Jadi di sini 0 itu mempunyai nilai yang mutlak. Contohnya jumlah peserta rapat yang hadir 50.000.
50 orang. Jadi 50 orang ini memang benar-benar 5 dan 0 ini mempunyai arti. Nah, misalnya berat badan si A 70. Nah, itu sama. Itu termasuk angka skala rasio. Ya. Contoh untuk skala pengukuran nominal, ini salah satu contoh kuesionernya, bentuk kuesionernya. Di sini sudah dijelaskan bahwa untuk skala nominal ini mempunyai sifat membedakan. Jadi contohnya ini jenis sabun cuci yang saudara gunakan selama sebulan terakhir. Di sini ada sabun cuci batangan, sabun cuci deterjen krim, sabun deterjen bubuk, dan sabun cuci cair. Nah, dan di sini tidak ada tingkat, tidak ada sabun batangan lebih baik dari sabun cair. Ini. Kemudian yang lain, di mana saudara membeli sabun cuci tersebut? Apakah di supermarket, di toko kelontong, atau di pasar? Nah, ini pilihan. Dari pilihan ini juga tidak ada peringkat, tingkat. Ya. Kemudian untuk contoh kuesioner menggunakan skala ordinal, ini kita jelaskan bahwa skala ordinal ini mempunyai sifat membedakan dan pengurutan. Jadi selain membedakan juga ada peringkat urutan. Ya. Contohnya ini, selama saudara berbelanja di Mataram Jaya supermarket, apakah pelayan yang saudara terima memuaskan? Jadi di sini mulai dari sangat tidak memuaskan, netral, memuaskan, sampai sangat memuaskan. Jadi di sini ada tingkatan. Jadi mulai dari yang sangat tidak memuaskan sampai sangat memuaskan. Contoh yang lain, apakah harga-harga yang ditawarkan di Mataram Jaya supermarket tergolong mahal? Di sini ada sangat mahal, cukup mahal, netral, cukup murah, sangat murah. Jadi di sini ada tingkat, mulai dari yang tingkat sangat mahal sampai sangat murah. Itu contoh untuk skala ordinal. Sedangkan contoh kuesioner menggunakan interval, kita jelaskan tadi bahwa interval ini mempunyai sifat membedakan, ada mengurutkan, kemudian jarak antara nilai tetap, dan mempunyai nilai 0 yang tidak mutlak. Nilai 0-nya tidak mutlak. Jadi di sini contohnya adalah angka tanggal dalam kalender atau jam. Jadi misalnya jarak antara tanggal 25 dan 29 itu sama dengan jarak antara tanggal 16 dan 20. Jadi di sini bahwa jarak antara tanggal 29 sama 25 itu sama dengan 20, tanggal 20 sampai tanggal 16 sampai 20, yaitu selisih 4 hari. Nah, kemudian di sini contoh yang lain, kalau jarak antara jam 16 sampai dengan 19 sama dengan jarak jam antara jam 9.00 dan 12.00, yaitu di sini ada selisih 3 jam. Ini contoh untuk data dengan skala interval. Sedangkan yang terakhir, contoh untuk dengan skala rasio, kita jelaskan bahwa skala rasio ini mempunyai sifat membedakan, kemudian mengurutkan, jarak antara nilai tetap, dan mempunyai nilai 0 ini yang mutlak. Contohnya ini, berat badan sebesar 20 kg ini 2 kali dari berat badan, ya, berat badan sebesar 20 kg 2 kali dari berat badan 40 kg. Atau di sini berat sampel ikan 530 gram atau panjang ikan 23,3 cm. Selanjutnya penyajian data. Ada beberapa penyajian data, misalnya dalam bentuk tabel atau daftar. Contohnya ini. Dalam bentuk tabel ini ada beberapa penyajian. Yang pertama dalam bentuk daftar baris dan kolom. Jadi ini ada baris, kemudian ada kolom. Nah,
Jadi ada beberapa tahun 2013, 14, 15. Ini contoh daftar baris dan kolom. Kemudian yang kedua, daftar kontingensi. Ini kontingensi. Jadi di sini ke bawah lagi jenis kelamin, ya, ke kanan pendidikan SD, SLTA, SLTP, SLTA. Ya, ini maksudnya daftar kontingensi. Nah, kemudian di akhir ini ada jumlahnya, jumlah semua. Ya. Kemudian yang ketiga, daftar distribusi frekuensi. Ini distribusi frekuensi. Umur 17 sampai 20 ada 1172 mahasiswa. Umur 21 sampai 24 ada 2758 mahasiswa. Umur 33 sampai 36 tahun ada 205 mahasiswa. Ini termasuk penyajian dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Kemudian penyajian dalam bentuk grafik atau diagram, ada beberapa bentuk. Misalnya ini, seperti ini bentuk diagram batang. Nah, kalau ini diagram baris, ya, berupa baris. Nah, kemudian ini diagram lingkaran, prosentase. Ya, total di sini 100%. Nah, kalau ini diagram lambang. Ini lambang. Kemudian kalau ini diagram peta. Jadi ada peta yang di tiap peta itu ada informasinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.